Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Dr. Andes Supardi MPD, yang saya hormati Ibu Praktik Pengajar Ibu Nur Aini MPD, serta rekan-rekan guru SDN Kerja 14 yang hadir di ruangan AKR ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Hari ini saya akan diseminasi ya, ditemani oleh Bapak Ibu guru, namun mungkin ada sambutan atau tambahan dari Ibu sebelum saya diseminasi. Terima kasih. Silakan Ibu. Apa Bapak dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, semangat ya. Sudah 2 jam. Sekarang jam yang ketiga ya, karena ada perubahan jadwal gitu ya. Jadi sebentar lagi, cuma 1 jam lagi paling lama ya. Nah, alhamdulillah ya. Bapak Ibu semangat semuanya, terima kasih atas supportnya ya. Nah, hari ini kita ditemani oleh pengajar praktik ya, Ibu Nur Aini MPD dari SMA Negeri 2 Depok ya. Jadi dekatnya tetangga kita ya, sebelahan sebetulnya Bu sekolahnya. Tapi kalau rumahnya guru-guru di sini jauh-jauh Bu. Iya, rata-rata ini guru SMP yang menjadi P3K ya gitu. Jadi guru SMP jadi guru SD karena mengejar status gitu. Gak apa-apa ya, gak apa-apa, nanti bisa pindah lagi gitu ya. Gitu ya. Bahkan ada barakahnya di sini ya. Bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi CGP gitu ya. CGP semua nanti ya. Sudah angkatan ke 9. Nah ya, 9. Alhamdulillah tuh udah ada. Nanti juga ketularan semua Bu. Ya, angkatan 10 Pak Asep dengan Pak Alonwan ya. Berikutnya angkatan 11 mungkin banyak nanti yang tertarik gitu ya. Karena materinya udah tahu gitu ya. Iya, materinya udah tahu gitu ya. Dari Bu Rahma, dari Pak Asep, dari Pak Alumwan. Jadi tinggal copy paste aja. Nantinya untuk yang berikutnya ya, Bu ini, Bu Iim, tuh Bu semuanya, Bu Susan, Bu Susan. Bu Sulit, Bu Sulit. Semuanya aja ya, semuanya. Insya Allah Bapak doakan ketularan ya. Jadi tular semua nih, kosong sekolah ini, jadi kepala sekolah semua. Tapi ada gantinya lagi ya, ada gantinya lagi. Tentu pemerintah memikirkan hal ini gitu ya. Nah itu saja mungkin dari Bapak. Semangat selalu, sehat selalu ya. Nanti Pak Asep akan memberikan pemaparan 1 jam ke depan. Terima kasih Ibu ya. Itu saja dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang telah memberikan sambutan dan manfaat untuk saya, juga rekan guru, memberikan semangat untuk bisa ikut CGP di tahun berikutnya. Mudah-mudahan terwujud ya. Amin. Selanjutnya pada Ibu Nuraini PD kita berikan waktu untuk sepatah dua kata sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Dari pagi ya, iya.
Iya, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir di acara pendampingan ini ya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Supardi MPD, kemudian calon guru penggerak Bapak Asep dan Bapak Halaman tentunya di sini juga ya calon penggerak. Kemudian ada yang sudah jadi guru penggerak juga di sini, ya Bu Rahma ya. Kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan nanti akan mendaftar jadi calon guru penggerak yang saya hormati sekalian. Ya. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan siang hari ini yang mudah-mudahan meskipun sudah lelah tetap semangat ya kita mengikuti kegiatan diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Amin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tujuan dari pendampingan individu yang kedua ini, jadi nanti pendampingan individu ada 6 kali, ini adalah pendampingan yang kedua. Formatnya nanti akan berbeda-beda setiap bulan. Mungkin ini yang kedua seperti ini ya. Yang pertama kemarin kita hanya berdiskusi dengan calon guru penggerak saja. Kemudian nanti yang ketiga dan keempat akan berbeda juga. Jadi tujuan dari pendampingan individu ini adalah untuk mendiskusikan visi yang sudah dibuat oleh calon guru penggerak. Jadi visinya sebagai seorang pendidik. Kemudian yang nanti akan dikembangkan, diselaraskan menjadi visi sekolah. Sehingga nanti visi yang sudah disusun benar-benar bisa membawa kemajuan untuk sekolah ini. Nah kemudian calon guru penggerak di sini belajar melalui daring bersama dengan instruktur dan fasilitator. Kemudian bersama pengajar praktik ini saat loka karya dan kebetulan loka karya nanti akan dilaksanakan pada hari Sabtu besok, Sabtu minggu ini. Jadi nanti tempatnya di SMA 2 ya Pak Asep ya. Di SMA 2 SMP Negeri 2 Depok dan pelaksanaannya di situ. Mudah-mudahan nanti tetap berjalan lancar. Dalam membuat visi, ini merupakan salah satu tahap proses belajar. Proses belajar bagaimana cara membuat visi, gitu ya. Mungkin nanti Bapak Ibu juga akan cari tahu bagaimana sih membuat visi itu. Ya. Nah nanti akan disajikan melalui merumuskan kalimat rumpang terlebih dahulu mengenai apa sih tujuan dari kita terhadap peserta didik kita. Kita menginginkan siswa-siswa di SD Negeri 14 ini mau seperti apa? Nanti akan dirumuskan dalam kalimat rumpang. Kemudian akan mengidentifikasi perilaku-perilaku yang sesuai dengan visi yang sudah dibuat atau visi sekolah di sini. Perilakunya mana nih kita identifikasi? Sudah sesuai atau belum? Nah berikutnya nanti visi sekolah ini kan perlu ditinjau ulang. Nanti bisa dilihat visi sekolah ini apa, kemudian masih relevan tidak dengan situasi dan perkembangan zaman sekarang ini. Nanti bisa ditinjau. Kalau memang ada hal yang sudah dianggap tidak relevan, nanti bisa diajukan usulan penambahan atau pengurangan, atau hal lain bisa diajukan untuk perbaikan dari visi ini. Meskipun ini hanya belajar, artinya bukan mau merubah visi begitu Pak ya, karena ini proses tahap belajar. Jadi meskipun belajar nanti Bapak Ibu saya harapkan untuk bisa berdiskusi dengan aktif, memberikan masukan-masukan kepada calon guru penggerak supaya nanti visi yang sudah dibuat ini benar-benar bisa terwujud. Jadi walaupun hanya belajar tapi bisa nanti direalisasikan untuk kemajuan sekolah ini tentunya. Ya. Nanti akan lebih jelas disampaikan oleh calon guru penggerak Bapak Asep. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang telah menyampaikan untuk saya terutama ya manfaat dari diseminasi ini. Juga rekan-rekan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Yani dan Bapak Dr. Supardi PD bisa kita capai gitu. Pokoknya menjadi guru penggerak dan saya juga dari Pak Halaman mudah-mudahan lancar di kemudian harinya. Amin.
Baiklah, terima kasih Ibu dan Bapak. Sekarang kita lanjutkan materi ini, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, pendampingan individu 2. Perkenalkan lagi, saya Sekda Sekda CGP Angkatan 10 Kota Depok. Aku. Bisa Bu. Ya. Nah, pendampingan individu 2 kali ini nggak apa-apa Bu. Oh iya, boleh. Yang mana Bu? Biar kelihatan Ibu di sini kali ya, apa di sini? Dari sini dulu. Ya. Pendampingan individu 2 dengan fasilitator itu Ibu Cucu Hayati SAG MPD. Ya. Itu Ibu Cucu Hayati ini pemateri saya di dunia maya, di daring. Ya. Kemudian Ibu pengajar praktik juga Ibu Nuraini sebagai PP saya. Nah, di sini ada puisi karya Insinyur Soekarno, presiden pertama kita. Aku melihat Indonesia. Ada yang mau bisa bacakan? Atau saya bacakan sendiri? Ya, langsung aja kita bacakan. Sebelum ke visi misi, harus kita lihat dulu ya. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Meliek, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Meliek itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, aku bukan lagi lagu Batak yang kudengar. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengar. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka, Pak, merdeka, Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Nah, tadi adalah puisi karya Insinyur Soekarno, presiden pertama kita. Sekarang kita lanjutkan ke visi-misi murid. Cita-cita untuk murid. Sebelum ke cita-cita untuk murid, kita bahas dulu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di mana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini menjelaskan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Gagasan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sering kita dengar yaitu pertama, ing ngarsa sing tulodo, pendidik harus memberikan teladan. Ing madya wangun karso, pendidik selalu berada di tengah, terus memulai dan memotivasi. Dan yang terakhir, tuturi handayani, pendidik selalu mendukung dan mendorong peserta didik untuk maju.
Nah, lanjut ke pertanyaan berumpang yang akan kita bahas selama ini materinya, itu pertanyaan pertama, kita memimpikan murid-murid yang, nah saya bagikan supaya Bapak Ibu bisa menjawab, kemudian ditempel yang udah saya siapkan di dinding yang warna abu-abu ini ya, yang kita tempel di sana dulu. Silakan Bapak Ibu, nanti saya bagikan ini ya, warnanya sama ya, warna. Ya, untuk yang pertanyaan ini, yang satu warnanya sama. Kita memimpikan murid-murid yang, nah, nanti kalau udah ditulis, Bapak Ibu bisa tempel di sini. Ayo, waktunya jangan lama-lama untuk menjawab. Memimpikan murid-murid yang seperti apa? Tempel Bu. Makasih. Iya. Ya. Kita memimpikan murid-murid yang dari Ibu Suris, yaitu cerdas, berakhlak, baik dan bahagia. Ya, Ibu Ana soleh dan solehah. Memimpikan murid yang soleh dan solehah. Kemudian Ibu Iim, murid yang soleh solehah, berakhlak mulia, inovasi kreatif. Sama ya. Alhamdulillah sama. Berkarakter Pancasila. Oke. Kita memimpikan murid-murid yang berkarakter dari Ibu Rahma. Baik. Berguna bagi bangsa dan negara, ya. Nah itu, ya, ya Allah. Jadi banyak sekali kalimat atau yang kita inginkan dari murid-murid yang kita impikan, gitu ya. Nah salah satunya ada yang ada semua ya. Nanti ada gantinya yang kuat. Apakah sama dengan yang sudah saya samakan? Mudah-mudahan sama ya. Jadi pertama berkelakuan baik ya. Kita memberikan murid-murid yang berkelakuan baik itu juga udah ada ya. Selanjutnya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, soleh dan solehah juga ya. Yaitu termasuk. Kemudian cerdas juga ada ya. Berbakti pada negara juga. Dia mampu menjaga lingkungan. Ada lagi dan bahagia, murid-murid yang bahagia dan berkarakter dan unggul akademik dan non akademik ya. Itu hampir sama ya, kita di atas semua. Pertanyaan kedua, nanti ganti Bu itunya. Pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah, ayo, apa-apa Bu, nanti saya tempel. Ini karena kualitasnya belum ini. Dipasnya begini. Oh, nah. Ya silakan Bapak Ibu, kita percaya bahwa murid adalah, ya, tempel lagi Ibu, mana di bawahnya. Kita percaya bahwa murid adalah kertas putih yang bersih. Ya, itu Ibu tulis kertas putih yang bersih. Nah, ini agak kuat pokoknya ya. Kemudian Ibu, anak-anak mempunyai karakter dan keunikan masing-masing. Ya, tuh. Selanjutnya Ibu Rahma, makhluk Tuhan yang memiliki karakter dan potensi diri masing-masing. Ya, jadi kita percaya bahwa murid adalah makhluk Tuhan yang memiliki karakter.
Selanjutnya Ibu Ane, amanah yang dititipkan. Ya, jatuh lagi ya. Apa? Ya, jadi Bu Dina, bahwa anak-anak yang berbakat dan anak-anak hebat yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Itu juga percaya kita bahwa Bu adalah memiliki bakat dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Terima kasih Ibu jawaban pertanyaan kedua ini. Apakah sama yang sudah saya resumekan atau disiapkan? Tadi ada ya, memiliki karakter dan keunikan. Juga ada selanjutnya memiliki bakat dan karakter yang berbeda. Maksudnya Bu Dina juga tadi sudah menyebutkan bakat ya. Kemudian butuh tuntunan gitu ya, dan memiliki haknya sendiri. Jadi awalnya kertas putih. Pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Ayo Bapak Ibu, mana warna berbeda, mohon dibagikan Ibu Ana, nanti ditempel lagi di sini kali ini ya, supaya nggak kena angin, nggak kesedot. Kita di sekolah kita mengutamakan apa? Sini kali ini. Di sekolah kita mengutamakan kebahagiaan siswa, karakter yang baik. Oke. Ibu ini karakter yang baik. Kita mengutamakan kebahagiaan siswa. Maka Ibu, Bapak yang tempel. Pak Amir. Sedap ya. Ibu Fitri mengutamakan kebersihan. Di sekolah kita mengutamakan akhlak baik dan kedisiplinan. Ibu Dina, Ibu Rahma, kebahagiaan anak sehingga nyaman dalam belajar. Oke. Pak Lama Pak Siregar, murid yang berprestasi ya. Pak Siregar, murid yang berprestasi. Pak Alif, kenyamanan dalam belajar. Yang kita mengutamakan kenyamanan dalam belajar. Ada lagi? Kenapa? Di sekolah kita ini mengutamakan apa sih? Ayo, yang pertama kita lanjut aja ya. Ya, kita lanjut. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan anak-anak tentu ya. Kemudian kerjasama yang baik juga tadi sudah disebutkan ya. Kemudian kebahagiaan anak tadi udah ada tuh, kebahagiaan siswa ya. Busnya apa tadi ya? Oh, Bu Sulis. Pembentukan karakter juga, akhlak baik dan disiplin itu termasuk karakter juga. Nah, pertanyaan keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kata Ibu punten di mana ya? Oh udah. Ya silakan. Pertanyaan keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Nanti ditempel lagi di sini boleh di bawahnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kalau sudah silakan Bapak Ibu ditempel. Saya akan bacakan hasil dari Bapak Ibu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapat pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapat ilmu dan budi pekerti. Wah, luar biasa.
Jawabannya Ibu ini mantap. Ayo Bapak Ibu yang lain. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa beda warnanya zaman terus berubah sesuai dengan peradaban. Zaman terus berubah sesuai dengan perkembangan peradaban dan iptek. Mereka bisa membuat nama baik sekolah. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka mampu dan bisa. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pembelajaran sesuai karakter siswa. Oke. Selanjutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar adalah sesuatu yang perlu dilakukan. Mantap jawabannya Bapak Ibu ya. Lanjutkan, apakah jawabannya sama? Ayo. Membaca adalah sesuatu yang harus dibiasakan untuk memperluas wawasan. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa membaca adalah sesuatu yang harus dibiasakan untuk memperluas wawasan. Kemudian belajar atau pendidikan penting untuk masa depan. Ini udah ada ya, Pujarto. Nih, zaman terus berubah. Nah ini Bu Ana kalau masalah beda warna. Zaman terus berubah ya, jadi penting untuk masa depan. Selanjutnya, siswa harus mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Ya tadi juga ada ya, pembelajaran sesuai karakter siswa, wajib belajar dengan disiplin. Itu juga wajib belajar harus mendapatkan yang layak. Selanjutnya sekolah harus menjadi tempat belajar yang nyaman. Belajar adalah sesuatu yang perlu dilakukan. Ini juga ya sama. Nah, pertanyaan berikutnya yang ke-5. Kita warga sekolah ini yakin untuk pertanyaan berikutnya Ibu Bapak, mohon Ibu Ana dibagikan. Itu jatuh semua. Kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Sini Bu. Ya. Kita warga sekolah ini yakin untuk dapat maju dan berkembang bersama. Nah, mungkin Bapak Ibu ada jawaban lain. Ya. Kita jangan sama ya. Mungkin ada apa kemudian yang lain. Kita warga sekolah ini yakin untuk dapat maju dan berkembang bersama. Kita warga sekolah ini yakin untuk dapat memajukan sekolah kami. Selanjutnya Pak Andika, Pak Alif, Pak Jaya. Kita warga sekolah ini yakin untuk dapat memajukan sekolah kami, dapat maju dan berkembang bersama, yakin untuk memajukan program sekolah dengan kolaborasi semua pihak, maju dan mandiri, menuntun dan membimbing siswa agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa. Mencapai visi misi sekolah, wah itu udah singkat dan padat dan jelas sekali ya. Mencapai visi misi sekolah. Memang kita lagi membahas visi misi. Dapat mewujudkan visi misi sekolah. Juga tulisannya bagus. Jadi bergotong royong melaksanakan kurikulum merdeka. Oh, gitu ya. Kita lihat sama menjadi lebih baik lagi, gitu ya. Kemudian menjadi lebih maju jika belajar berkarakter baik. Mencetak generasi muda yang mandiri, kreatif, inovatif dan unggul. Ya, ini ya, mencapai visi-visi sekolah sama.
Ada Pak, ya ini belajar sesuatu mana ya, yang karakter kolaborasi itu kan, meningkatkan karakter siswa. Kemudian memberi pelajaran hidup yang bermakna. Pertanyaan ada lagi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pertanyaan ke-6. Nah ya, kita ada 6 ya pertanyaan. Nah, ada 6. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa titik-titik. Silakan, udah penuh di sini, boleh lagi dan langsung saya bacakan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini yang kedua ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa visi dan misi harus dibentuk dan dilaksanakan. Ya, visi dan misi harus dibentuk dan dilaksanakan. Ada jawaban yang lain mungkin? Ya. Di sekolah ini paham bahwa pendidikan penting bagi masa depan. Ya, terima kasih jawabannya, Ustadz. Ya, selanjutnya dari kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ada kekurangan, namun bukan menjadi hambatan. Kata kunci kayak gitu. Ketika kita dan warga di sekolah paham ini bahwa untuk mewujudkan untuk mewujudkan visi-misi, semua aspek harus bersinergi dan berkolaborasi. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa memiliki bakat dan keistimewaan masing-masing sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan keistimewaan siswa tersebut. Apa-apa Ustaz ya, harus menjadi potensi yang lama ya. Setiap anak memiliki bakat dan minat masing-masing. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator, benar ya tadi Bu Iim, sebagai memiliki bakat dan minat ya. Tidak ada waktu henti untuk belajar ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tidak ada waktu henti untuk belajar. Mendidik karakter anak lebih sulit ya. Paham kerjasama itu penting, kebersihan penting. Guru harus menjadi teladan bagi siswa, membentuk karakter berguna untuk masa depan siswa. Nah itu ya, dari ke-6 kalimat rumpang ini. Kemudian kita siapkan yaitu berikutnya. Pada masa kecil kita sering ditanya mengenai cita-cita. Pertanyaan tadi sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu ya yang sudah maju ke depan. Terima kasih banyak partisipasinya. Selanjutnya ada pertanyaan atau pernyataan. Pada masa kecil kita sering ditanya mengenai cita-cita. Pertanyaan yang sering ditanyakan adalah mau jadi apa? Nah itu ya, biasanya anak-anak itu pertanyaan seperti itu. Pada masa itu, sebagian besar dari kita dapat menjawab dengan percaya diri tentang profesi kita di masa depan, tetapi kita belum tahu apakah tercapai atau tidak. Maka seperti itulah arti dari visi. Jadi seperti belum menjadi mimpi dulu gitu ya. Ini anak. Kemudian visi adalah tujuan perubahan dasar yang dilakukan secara konsisten. Artinya, perubahan dasar yang dimaksud adalah budaya sekolah yang terbentuk dari kebiasaan warga sekolah. Perubahan itu sendiri perlu diprakarsai oleh seorang atau sekelompok orang
dalam hal ini sepatutnya guru menjadi pemimpin perubahan itu sendiri. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila, ada 6 tujuan dari profil pelajar Pancasila. Ada ya. Pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan. Yang ketiga bergotong royong. Keempat kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itu adalah 6 profil pelajar Pancasila yang selalu kita terapkan kepada para peserta didik untuk mencapai ke-6 tersebut. Kemudian dari visi yang diharapkan, pertama yaitu kalau kita membuat visi, kita harus pertama berpihak pada murid. Kemudian yang kedua kolaboratif. Yang ketiga mandiri. Yang keempat inovatif, dan yang terakhir kelima reflektif. Itu yang diharapkan oleh visi sekolah atau yang diharapkan oleh visi seseorang. Ya. Nah, visi yang setelah saya buat untuk mimpi saya ketika suatu saat akan mewujudkannya, ya, yaitu visinya terwujudnya generasi unggul yang berbudi pekerti luhur dan berjiwa nasional dan berjiwa nasionalis berdasarkan Pancasila. Ini saya cari-cari, ya, visi saya seperti ini, ya, gitu ya. Terwujudnya generasi unggul yang berbudi pekerti luhur dan berjiwa nasional berdasarkan Pancasila. Artinya dari generasi unggul ini menggambarkan profil pelajar Pancasila pada dimensi gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian dari berbudi pekerti luhur menggambarkan pada dimensi profil Pancasila pada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berjiwa nasionalis menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi berkebinekaan global. Prakarsa perubahan yang telah saya siapkan juga atau telah saya lakukan itu menciptakan generasi unggul yang berbudi pekerti luhur dan berjiwa nasionalis berdasarkan Pancasila melalui pembiasaan positif. Itu prakarsa perubahannya. Nah, dalam membuat visi itu kami dibuatkan dalam singkatan BAJA, gitu ya. B itu buat pertanyaan utama. Jadi apa yang dibutuhkan sekolah itu, kelebihan dari sekolah kita itu apa, gitu. Misalnya ada ciri khas makanan, ada di daerah ini misalnya makanannya apa, gitu ya. Terus kemampuan yang sering dilakukan misalnya dalam hal kesenian apa, gitu ya. Kemudian ambil pelajaran atau discover. Kemudian yang G-nya gali mimpi. Jadi ketika membuat visi, boleh kita memimpikan sesuatu untuk kita capai, gitu. Kemudian jabarkan rencana hal-hal yang ingin kita buat, itu kita rencanakan. Kemudian eksekusi atau atur eksekusi, deliver. Nah, kita saksikan video dulu ini, bisa nggak ya, jalan nggak ya?
itu adalah videonya. Mungkin Bapak Ibu bisa boleh mengomentari dari video tersebut. Siapa? Oh, Bu Sulis, semangat. Terima kasih Pak Asep untuk kesempatannya. Dari 3 video tersebut saya menyimpulkan bahwa kita ini kan manusia sosial, tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan orang lain, dan khususnya kita dalam dunia bekerja, kita perlu bantuan orang lain, tidak bisa mengerjakan apa-apa sendiri. Terutama di sekolah, kalau sekolah ingin maju berarti kita harus bekerja sama dari semua elemen, jangan hanya kepala sekolah saja yang gerak. Jadi semua guru, siswa, semua orang tua harus ikut berkolaborasi semuanya di dalamnya. Kemudian dengan cara kerja cerdas juga, mempunyai strategi. Seperti tadi kan namanya membuat kayak kepiting tadi itu, strateginya dia bikin bentuk seperti itu, kayak gitu. Jadi kalau ingin sesuatu sukses kita harus bekerja bersama, mengatur strategi dengan cara yang cerdas tadi gitu, strategi yang efektif. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Sulis. Terima kasih jawabannya Ibu. Mungkin ada yang lain ingin menambahkan? Pak Jaya, ada tambahan? Balik. Oh, Bu. Tapi itunya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat setuju dengan pendapat Bu Sulis ya, bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Yang lain dong, Mak. Iya kan, sangat setuju. Pak Jaya setuju nggak? Oh tidak, berarti nanti Pak Jaya boleh Pak, kita yang pendapatnya. Jadi kita hidup di sekolah ini, kita membicarakan lembaga kita. Ketika ingin program-program sekolah kita tercapai dengan sangat optimal, maka sangat dibutuhkan kerjasama yang baik. Tadi video itu ada satu pemimpin yang mengarahkan. Kemudian ketika ada ancaman dari luar, strateginya harus seperti ini nih, harus tepat sasaran yang disulis ya, betul, harus jangan sampai kita salah strategi. Misalnya kita kerjasama udah oke, tapi strateginya kurang tepat juga akan lambat tercapainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jaya. Pak Jaya kayaknya sudah selesai. Makasih Bu Rahma. Ya, ada? Ya, terima kasih atas tantangan dari Bu Rahma sebagai senior di seniornya. Ya, menanggapi video tadi, balik dengerin balik. Itu menggambarkan memang seorang sosok pemimpin. Saya tidak menunjukkan sosok seorang pemimpin menjadi leader bagi anggotanya, bagi guru-gurunya, yang mana mengatur strategi agar halangan dan rintangan ketika melaksanakan suatu kegiatan atau suatu hal yang saya kira berat dan bahkan tantangan berat, itu kan ada raksasa tuh ya, itu mampu diatasi bersama-sama sehingga tercipta suatu hal, suatu proses yang membutuhkan waktu yang panjang, tetapi dengan persatuan dan kesatuan dilakukan dengan hal yang jelas, maka tercapailah dan halangan itu pun bisa diatasi dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Mau lagi? Cukup dari Pak Jaya. Oke. Mungkin ada tambahan lagi. Ya, makasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan komentar dari video yang telah kita saksikan. Ya, benar sekali ya. Jadi kita harus saling mendukung ya. Sebagus apapun visi misi yang telah kita buat, tanpa kerjasama, tanpa support dari rekan-rekan dari semua elemen dari tempat kita kerja atau tempat ini, percuma gitu ya. Sebagus apapun visi misi yang kita buat, kalau tidak ada kerjasama, tidak ada gotong royong, tidak saling menghargai dengan atau tidak saling membantu, percuma ya. Visi misi itu tidak akan bisa dicapai gitu ya.
tadi juga semuanya benar jawabannya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Kemudian setelah saya baca di kurikulum kelas sekolah kita ya di tahun 2023-2024 mungkin belum ada perubahan tentang lingkungan ya Pak ya. Tapi saya udah tulis dulu ya, nggak apa-apa. Kita analisis visi yang sekolah yang sudah ditulis ya, atau yang sudah dibuatkan di kurikulum. Itu visi sekolah SDN Kerja 14, terwujudnya warga sekolah yang berprestasi, berkarakter, inovatif, religius, dan berbudaya lingkungan. Ya, itu. Nah, selanjutnya. Nah, sudah sesuaikah visi sekolah filosofi Ki Wajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila dari visi tadi sekolah itu? Kira-kira ada sesuai belum? Sudah, ya, sudah sesuai banyak sekali ya. Kalau kita slide ke belakang lagi, mana nih? Itu ya, berkarakter, inovatif, religius, dan berbudaya lingkungan. Itu ya. Jadi berprestasi juga. Kurangi Pak, kurangi. Oh iya, kurangi nanti saya revisi. Sudah sesuai juga dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid ya. Jadi sudah sesuai juga. Selanjutnya, bagaimana sikap dan perilaku warga sekolah? Bapak kepala sekolahnya, gurunya, siswanya, dan orang tua, apakah mencerminkan visi sekolah? Mencerminkan tidak? Alhamdulillah mencerminkan juga ya, karena kita yang merasakan dan kita juga yang menilai di sekolah kita yang merasakannya. Selanjutnya, bagaimana rincian inisiatif prakarsa perubahan yang direncanakan? Ya, bentuk kegiatannya ada nggak? Bentuk kegiatannya kemudian ada ya, sudah kita laksanakan kemarin itu tentang banyak profil pada Pancasila, tentang budaya lingkungan, kemudian dalam kegiatan pameran juga ya, itu juga sudah kita lakukan. Langkah konkretnya sudah kita lakukan. Kolaborasi yang dilakukan dengan pihak mana saja? Kira-kira Bapak Ibu? Dari sebuah pihak ya. Mungkin ada yang perlu komentar itu? Enggak ya. Jadi kolaborasi yang dilakukan dengan pihak mana saja? Dengan komite, dengan orang murid, dengan lingkungan sekitar. Bahkan kita menggunakan juga dari produk makanan kesehatan, produk minuman kesehatan ya. Kemudian rencana pelaksanaannya seperti apa? Nah, rencana pelaksanaannya kita susun juga ya, sudah kita lakukan juga ya. Alhamdulillah. Nah, kesimpulan dari visi dan misi prakarsa perubahan ini, hal yang dapat kita simpulkan pada diskusi kali ini, karena kita sudah visi-misinya sudah terlaksana dan kita lihat. Jadi visi sekolah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Namun perlu ditingkatkan lagi, terutama komponen kebersihan lingkungan sekolah tadi ya, jadi lingkungan sekolahnya. Nah, jadi tercapai. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan desiminasi visi dan prakarsa perubahan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mudah-mudahan dari desiminasi ini ada manfaatnya terutama buat diri saya pribadi. Ya, mohon maaf apabila ada tutur kata dan perkataan yang saya ucapkan, karena yang dari itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ibu Nur Aini. Semangat Bapak. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Asep sudah memaparkan mengenai diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Visinya sangat bagus ya, visi dari guru penggeraknya, kemudian visi sekolahnya juga sangat bagus dan sudah relevan ya, jadi tidak perlu dirubah, tinggal ditingkatkan saja.
Mudah-mudahan tadi yang ditekankan mulai kebersihan lingkungan, nah itu silakan bisa ditingkatkan. Ini bentuk pembelajaran tapi bisa diaplikasikan di sekolah. Jadi ini belajar membuat visi tapi bisa langsung diaplikasikan ya Pak ya. Jadi maksudnya begini, belajar tapi bermanfaat langsung gitu. Dari refleksinya pembelajaran ini untuk diskusi ini sudah sangat bagus, sangat menarik, sudah terpaparkan dengan detail. Kemudian Bapak Ibu meskipun sudah lelah dari pagi masih tetap semangat dan terima kasih atas dukungan dan supportnya untuk cara menjadi ibadah Bapak Asep. Mudah-mudahan menjadi amal ya dari Bapak Ibu sekalian dan Allah balas dengan kebaikan yang lain. Demikian, terima kasih. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.